Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Ada pertanyaan yang menarik nih. Apakah manusia punya pola dalam hidup mereka? Pertanyaan ini melibatkan beberapa aspek dalam hidup kita, tetapi aku ingin melihatnya dari aspek psikologi dan sosial. Jadi, mari kita mulai. Manusia adalah makhluk yang suka mencari pola dalam segala hal. Ini adalah bagian dari cara kita belajar dan beradaptasi di lingkungan sekitar kita. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal dengan nama pola kognitif. Pola kognitif adalah pola yang memiliki kecenderungan untuk mencari, mengenali, dan membentuk pola dalam informasi yang kita terima dari sebuah lingkungan. Ini adalah salah satu cara utama kita untuk memahami dan mengatur di dunia sekitar kita. Sebagai contoh, kalian pasti punya teman kan, yang misalnya jika sedang mengalami stres, dia akan melakukan sesuatu. Entah menyendirilah, ngerokok, mabuk, healing, nonaktifin sosial media, ngilangin DP/WA, dan lain-lainnya lah. Yang dimana lama-lama kalian akan hafal nih, kalau teman kalian sedang melakukan kebiasaan tersebut, berarti dia sedang mengalami stres. Nah, inilah yang dinamakan pola kognitif dari segi aspek psikologi. Selain itu, kita bisa lihat dari sisi aspek sosial. Kalau ini biasanya nggak per individu nih, tapi bisa per kelompok atau bahkan per generasi. Karena manusia adalah makhluk sosial, yang berarti kita terlibat dalam berbagai interaksi dengan orang lain sepanjang hidup kita. Dalam konteks ini, kita sering melihat pola dalam perilaku manusia, dan ada konsep siklus sosial yang mengacu pada pola-pola yang muncul dalam perkembangan dan perubahan dalam masyarakat manusia sepanjang waktu. Ini mencakup pola dalam budaya, kebiasaan, tren, dan dinamika sosial yang dapat berulang dari generasi ke generasi. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana pola sosial seperti tren mode, gaya pakaian, aksesoris, dan tampilan fisik seringkali mengikuti pola siklus. Misalnya, tren fashion dari beberapa dekade yang lalu, seperti tahun 80-an, mulai banyak kembali populer di masa sekarang. Ini berarti bahwa apa yang dianggap trendy pada suatu masa tertentu mungkin akan menjadi ketinggalan mode, kemudian kembali lagi dan akan berputar siklusnya. Tidak hanya itu, masih banyak siklus sosial lagi yang mengalami hal serupa seperti tren musik, hiburan, perubahan teknologi, siklus politik, dan sosial. Terus kalau ada pertanyaan, bisa nggak sih kita lepas dari pola-pola tersebut? Apalagi pola yang dapat membuat diri kita menjadi negatif, tidak produktif, dan malah mendatangkan hal yang kurang baik buat kita? Jawabannya adalah bisa. Caranya adalah yang pertama, kita sadari dulu, pola-pola itu memang ada dalam hidup kita. Ini bisa kita ketahui dengan cara introspeksi, meditasi, atau bahkan berkonsultasi dengan seorang profesional seperti psikolog. Dengan menyadari pola-pola ini, kamu akan lebih mampu mengidentifikasi aspek-aspek apa yang mungkin perlu diubah. Kemudian ketika kita sudah bisa mengenali dan menyadari bagaimana pola yang ada dalam hidup kita, kemudian buatlah pertimbangan pilihan dalam hidupmu. Buatlah daftar opsi apa yang bisa kamu lakukan. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru atau mengambil resiko yang lebih masuk akal. Biasanya dengan melangkah keluar dari zona nyaman adalah kunci untuk memutus pola-pola yang tidak kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah berkomunikasi. Dalam konteks hubungan sosial, komunikasi adalah kunci. Jika kamu merasa pola komunikasi atau konflik dalam hubunganmu tidak sehat, bicarakan masalah ini dengan jujur dan terbuka dengan pihak yang terkait. Terkadang, hanya dengan berbicara, kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Yang keempat adalah jangan takut untuk belajar. Salah satu solusi terbaik adalah belajar dari pengalaman kita sendiri. Jika kamu membuat kesalahan atau mengalami kegagalan, jangan biarkan itu mengikatmu dalam pola negatif. Sebaliknya, gunakan pengalaman itu sebagai pelajaran untuk kamu tumbuh dan berkembang. Jadi, kesimpulannya setiap manusia pasti mempunyai pola dalam hidupnya. Tetapi kita juga memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari pola-pola ini. Kesadaran, pemilihan yang bijak, komunikasi, dan semangat belajar adalah kunci untuk mencapai kebebasan dalam hidup.
Ingatlah, hidup adalah perjalanan yang terus bergerak maju, dan kita memiliki kontrol penuh atas bagaimana ingin menjalani kehidupan selanjutnya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu yang membuat hidup kita terjebak dalam pola-pola yang merugikan untuk menjalani hidup ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini, share ke keluarga dan teman kalian jika bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.